Ada seorang ayah yang sedang sakit keras. Pada suatu saat dia mengumpulkan anak-anaknya. Dia bukan ingin membagi suatu warisan material, tapi justru dia membagi warisan spiritual kepada anak-anaknya. Sang ayah itu berpesan agar mereka tetap hidup rukun, saling menghormati, saling mengasihi satu sama lain. Jangan sampai ada percekcokan di dalam hidup mereka. Itulah yang dinasihatkan sang ayah kepada anak-anaknya sebelum meninggalkan keluarga mereka secara abadi. Biasanya pesan-pesan terakhir itu akan sangat berkenan dan berkesan di dalam hati seseorang, dan anak-anaknya pun akhirnya selalu mengingat-ingat dan mencoba untuk melaksanakan, mewujudkannya di dalam hidup mereka. Sehingga dengan kata lain, pesan-pesan dari sang ayah itu menjadi inspirasi bagi perjalanan hidup anak-anaknya yang masih menjalani hidup di dalam dunia itu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sabda Yesus hari ini menjelang dia meninggalkan dunia dan naik ke surga, telah memerintahkan kepada para muridnya untuk mewartakan kabar gembira. Tentang apa? Tentang kebangkitannya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itulah pesan yang disampaikan Yesus pada para murid dikala mereka itu masih sedih, masih susah, merasa menderita, merasa ditinggalkan oleh Yesus, sehingga mereka merasa kesepian, tidak berdaya, dan mengalami semacam kelumpuhan secara spiritual. Pesan Yesus itu semakin banyak orang percaya. Dalam kisah para rasul tadi diungkapkan bagaimana Petrus dan Yohanes melaksanakan pesan Yesus itu. Ketika mereka harus menghadapi tokoh-tokoh agama pada waktu itu, mereka tidak takut dan sungguh-sungguh mengalami resiko bagaimana mewartakan kebangkitan sendiri. Yesus mengharapkan para muridnya menjadi pewarta kabar sukacita, menjadi pewarta kabar persaudaraan, perdamaian, keadilan, dan kebenaran. Pesan yang disampaikan Yesus pada para murid 2000 tahun yang lalu, sekaligus juga pesan disampaikan pada kita yang mengakui dan percaya kepada Dia. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, menjadi pewarta adalah juga merupakan panggilan kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Menjadi seorang pewarta tidaklah harus populer, mungkin hanya dengan cara yang sangat sederhana dalam hidup sehari-hari. Menjadi pewarta dengan cara yang sederhana tapi sungguh-sungguh mengena apa yang dipesankan Yesus itu sampai kepada dunia pada zaman sekarang ini. Bukan juga untuk memegahkan diri, tetapi menjadi pewarta Injil justru harus memiliki sikap yang rendah hati. Kita perhatikan tadi Petrus dan Yohanes ketika dibentak-bentak, dicecar dengan berbagai macam pertanyaan, mereka tetap tenang, mereka tetap rendah hati. Mereka tidak membalas sama sekali. Menjadi pewarta bukan sekedar tugas atau kewajiban biasa, tetapi menjadi bagian hidup, gaya hidup dan perilaku hidup sehari-hari. Itulah yang dihayati juga oleh para rasul tadi. Jadi bukan sekedar kewajiban dan tugas, itu menjadi bagian hidup. Mewartakan persaudaraan, mewartakan kebaikan, mewartakan cinta kasih, mewartakan pengampunan, itu harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita menyikapi dikala kita dicaci maki atau mungkin dibenci oleh orang-orang lain? Beranikah kita membawa suatu perdamaian, terlebih-lebih dalam situasi sekarang ini, di mana percekcokan, saling menjatuhkan satu sama lain begitu bertebaran,
masih mampukah kita melaksanakan pesan Yesus bahwa kita harus mewartakan Injil? Injil berarti kabar sukacita. Apakah kita juga masih mampu untuk melaksanakan apa yang telah dilaksanakan Yesus? Yesus pernah berkata, "Aku tidak hanya memperhatikan domba-dombaku di dalam kandang ini, tetapi aku juga harus memperhatikan domba-domba di luar kandang ini." Ini berarti pesan yang sangat kuat oleh Yesus sendiri agar kita punya sikap toleransi kepada sesama manusia. Jangan hanya memikirkan, memperhatikan, mencintai orang-orang yang seiman, tapi siapapun yang kita jumpai, siapapun yang kita temui dalam hidup ini, hendaklah kita cintai. Inilah pesan Yesus yang kuat, sekaligus juga dilaksanakan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, menjadi pewarta hendaknya juga dilandasi oleh semangat melayani, serta kasih yang tulus dan ikhlas. Kalau sebagai seorang pewarta tetapi memiliki mental untuk mencari pujian, mencari sanjungan, mencari penghargaan, kehormatan, maka pewartaan kita tidak akan berguna. Yesuslah sang pewarta kasih dan pengampunan Bapa. Dia rela berkorban sampai mati di kayu salib. Pewarta yang sejati itulah Yesus, mewartakan siapakah Allah. Allah adalah kasih, Allah adalah pengampunan, Allah adalah kerahiman itu sendiri. Seorang pewarta yang sejati tidak mengejar soal upah duniawi. Dia merasa bersyukur kalau dia sudah bisa melakukan apa yang dikehendaki Allah. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sabda Tuhan dalam perikop Injil hari ini merupakan sebuah perintah Yesus sendiri kepada para pengikutnya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu mewartakan Injil kepada segala bangsa, kepada semua manusia dan segala makhluk. Tadi dikatakan, pergilah ke seluruh dunia. Ini berarti Yesus menggugah dan mengajak setiap pengikutnya untuk tidak berdiam diri di suatu tempat. Jangan hanya berpikir nyaman untuk diri sendiri, melainkan harus bergerak, harus keluar, harus pergi. Kita harus pergi keluar dari diri kita sendiri, yaitu menuju sama manusia. Ini hakikatnya mau menunjukkan bahwa diri dan hidup kita itu sebagai makhluk sosial. Sebagai orang Katolik, jangan memenjarakan diri di lingkungan orang-orang Katolik, tapi harus keluar menuju sesama manusia dimanapun kita hidup dan berkarya. Selalu keluar dari diri sendiri untuk pergi kepada orang lain, sekaligus menjadi bagian dari orang lain. Kita ini bukanlah orang asing, tapi sungguh bagian dari bangsa ini, bagian dari masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita bukanlah pulau yang terpencil. Dengan cara yang demikian, maka kita melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Yesus agar mewartakan kabar sukacita, kabar kebangkitan itu kepada semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mewartakan Injil kepada segala makhluk. Pewartaan Injil itu bukan hanya untuk manusia saja, tetapi juga kepada segala makhluk, segala alam semesta, dan semua isinya adalah karya agung dari Allah yang harus mendapat tempat yang penting di dalam syarah hidup kita masing-masing. Itulah juga yang dihimbau oleh Paus Fransiskus, agar kita merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Inilah pewartaan, inilah yang dipesankan Yesus juga. Dan sekarang dicanangkan, digaungkan oleh Paus Fransiskus, agar semua pengikutnya menyadari bahwa kita itu harus merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Seringkali kita meremehkan alam, sehingga alam semakin protes. Kalau ada bencana di sana sini, manusia itu
mempunyai andil yang besar karena lupa untuk mewartakan kabar sukacita kepada seluruh makhluk. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sikap warta yang baik adalah berlaku adil, berlaku baik, dan berlaku benar di hadapan Allah Sang Pencipta, di hadapan sesama manusia, terhadap diri alam sekitar kita, dan juga adil terhadap diri kita sendiri. Setiap orang yang dengan tulus ikhlas melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Yesus tadi, ia tidak jauh dari kerajaan Allah, akan mengalami damai, mengalami sukacita, sekali juga akan mengalami makna kebangkitan dari kita. Semoga kita menjadi pewarta yang sejati pada zaman modern ini.